الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah Muhammadu al-kiram jamaah salat maghrib Masjid Muhajirin yang insyaallah dirahmatillah. Puji dan syukur alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya dan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Mengawali talim kita, mari kita berzikir jenak untuk menenteramkan hati dan jiwa kita sekalian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahumma berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Oleh karena ini, marilah kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita, apapun permasalahannya, kembalikan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya hanya dengan syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Tanbihul Ghafilin, masih dalam bab keadaan surga dan penghuninya pada bagian yang kedua. Digambarkan dalam surga adalah suatu kenikmatan yang belum pernah dilihat, yang belum pernah dirasakan dan belum pernah terbersit oleh hati setiap manusia. Di sini Rasulullah menegaskan wala ainun ra'at, bahwa nikmatnya surga, keindahan surga adalah suatu keindahan yang belum pernah dilihat oleh mata manusia selama manusia itu tinggal di dunia. Kalau mungkin kita melihat ada gedung yang sangat bagus, ada istana yang sangat indah, ada villa yang sangat indah, tetapi keindahan-keindahan yang nampak oleh mata di dunia ini tidak bisa mewakili indahnya surga di akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Mungkin kita tidak melihat, tetapi mungkin kita mendengar kisah, mendengar cerita, mendengar hikayat, mendengar cerita orang, ada istana yang indah, ada gedung yang indah, tetapi keindahan yang digambarkan dalam pendengaran kita tidak bisa menggambarkan keindahan surga di akhirat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mungkin kita mempunyai perasaan, mungkin kita mempunyai kerentek, mungkin kita memiliki angan-angan yang positif dan sebagainya, menggambarkan bagaimana indahnya surga, tetapi sebagus-bagusnya kerentek, angan-angan, bersit hati yang ada dalam hati kita menggambarkan indahnya surga, sekali-kali tidak bisa mewakili indahnya surga yang sebenarnya. Maka surga yang disiapkan oleh Allah kepada para penghuninya tentu adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang diampuni segala dosa-dosanya. Tentu keindahan itu adalah keindahan yang luar biasa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Oleh karena itu
bagaimana kita bisa mendapatkan nikmatnya, indahnya surga yang dijanjikan oleh Allah itu, salah satu kuncinya kita bertaubat. Kemudian kita beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa ketika kita beramal soleh, landasi, niati semua amal perbuatan kita ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, digambarkan bahwa orang yang masuk ke dalam surga itu sesuai dengan barisan-barisan, sesuai dengan rombongan-rombongan, dan rombongan-rombongan yang masuk ke dalam surga itu menggambarkan tingkatan keimanan, tingkatan banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh manusia semasa ia hidup di dunia. Rasulullah menegaskan, awwalu zumratin nadkhulul jannata min ummati ala suratil qamari lailatul badri. Rombongan atau kelompok pertama orang yang masuk ke dalam surga adalah dari umatku. Dia masuk berbondong-bondong, dia masuk berkelompok-kelompok seperti kelompoknya bulan purnama, bulan yang bersinar begitu indah, bulan yang bersinar begitu terang. Itu adalah kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang kedua adalah summal ladzi yaluna ala surati asadun najmi fis samai da'an. Bahwa kelompok yang kedua, kelompok yang berikutnya, umatku yang akan masuk ke dalam surga bagaikan bintang-bintang yang cemerlang di langit yang begitu indah. Dikatakan oleh Rasulullah, kemudian sesudah itu sesuai dengan tingkatan masing-masing dari amal perbuatan kita. Kalaulah istilah sekolah, istilah kita menempuh pendidikan, tentu dalam sekolah itu ada ranking 1, ada ranking 2, ada ranking 3 dan seterusnya. Maka sebagai sebuah penghormatan dari sekolah kepada siswa yang berprestasi, maka diumumkanlah, dimasukkanlah kelompok pertama para ranking-ranking di kelasnya, dia masuk surga. Kemudian kelompok kedua, kemudian kelompok berikutnya menyusul masuk ke dalam surga sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Maka setiap manusia yang ketika digambarkan dalam bab sebelumnya di padang mahsyar menanti pengadilan dari Allah, menunggu buku catatan kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, apakah diterimakan melalui tangan kanan atau tangan kiri, sebagai lambang, sebagai kelompok bahwa yang diterima oleh Allah dengan tangan kanannya dialah orang-orang yang masuk ke dalam surga, dan orang-orang yang diberikan buku catatannya dengan tangan kirinya, dia adalah gambaran orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dari orang-orang yang diberikan buku catatannya oleh Allah dengan tangan kanan, tentu sesuai dengan kualitas hidup di dunia, allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kita, Allah menciptakan kita hidup dan mati adalah untuk kita mengetahui siapa yang paling baik amal perbuatannya. Kalau kita gambarkan dalam kehidupan dunia, maka mungkin kita sama-sama sholat, tapi dari sholat yang kita lakukan ada yang berkualitas, mulai dari rukun kauliyahnya dia bacaannya lebih fasih, mulai dari rukun fiqliyahnya atau rukun amal perbuatannya dia bergerak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sholat bergerak dengan gerakan yang benar. Kemudian dia melaksanakan tumak ninah dari setiap rukun, dari rukun satu ke rukun berikutnya ada jeda, ada tumak ninah. Kualitas sholat kita berbeda-beda. Kemudian mungkin kita masuk surga karena bacaan Al-Quran kita. Sama kita pun baca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang membaca Al-Quran one day one juz, mungkin ada yang membaca Al-Quran 1 minggu 1 juz, mungkin ada yang baca Al-Quran 1 bulan 1 juz, mungkin ada yang membaca Al-Quran 1 tahun 1 juz. Bisa jadi.
Itu pun mungkin terjadi setiap kita memasuki bulan suci Ramadan. Sebentar lagi bulan suci Ramadan. Manfaatkan sebagai suatu bulan untuk memotivasi diri kita, memicu kembali semangat kita membaca Al-Quran. Bukan saja membaca Al-Quran, bukan saja sholat. Di bulan suci Ramadan nanti manfaatkan bagi kita sebagai cambuk, sebagai motivasi untuk meningkatkan amal ibadah kita yang lain. Bersedekah, kemudian berbuat baik kepada orang lain, memperbaiki akhlakul karimah kita, mengurangi akhlak-akhlak yang jelek dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan tingkatan, bisa mendapatkan kelompok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya di bab yang berbeda disebutkan bahwa Allah akan menghidupkan, Allah akan mematikan kita sesuai dengan kebiasaan, yang pertama. Yang kedua, Allah akan mengumpulkan kita dengan apa yang kita cintai ketika kita di dunia. Ketika kita di dunia cinta dengan orang-orang yang kumpul di masjid, ketika kita di dunia cinta dengan orang-orang yang bersedekah dan kita ikut cinta sedekah, ketika di dunia kita senang kumpul dengan orang-orang yang maulid, dengan orang-orang yang mujahadah, dengan orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah, nanti pun di akhirat kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, dengan apa yang kita cintai. Sampai-sampai kalau kita sedikit membahas bab Ramadan, sampai-sampai surga merindukan al-jannatu mustaqotun ala arba'atin nafarin. Surga itu merindukan atas 4 kelompok. Di antara 4 kelompok itu adalah talil Quran, orang yang baca Quran, saum Ramadan, orang yang berpuasa bulan Ramadan, wa hafidil lisan, yaitu orang yang menjaga lesannya, dan wa atimul jihad, orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Lebih dipertegas ketika bulan puasa adalah memberikan sedekah berbuka puasa, akan dipahalakan oleh Allah seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Maka monggo jadikan Ramadan tahun ini, mumpung sudah ada himbauan oleh pemerintah, kita diizinkan menyelenggarakan sholat taraweh, namun demikian kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi ada sinyal lampu hijau dari pemerintah, kita manfaatkan dengan baik dengan menjaga protokol kesehatan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar kita di hadapan Allah berlomba-lomba siapa yang paling baik amal perbuatannya. Maka ketika kita di surga nanti, digambarkan dalam hadis yang lain, ketika kita berada di dalam surga, kita tidak tua dan tidak muda, berusia seperti Isa bin Maryam, seperti usianya Nabi Isa putra Maryam. Berapa usia Nabi Isa putra Maryam? Digambarkan dalam hadis ini, usia Isa alaihissalam bin Maryam adalah 33 tahun. Bagaimana bentuk tubuh kita? Adalah kalau sekarang banyak orang yang olahraga, banyak orang yang nge-gym, banyak orang yang senam, ingin membentuk badan yang six-pack apa six-pack itu, ingin membentuk badan yang kekar, yang terbentuk. Bentuk badan kita atletis, tingginya 60 hasta, seperti tingginya Nabi Adam dan umatnya. Subhanallah. Yo dure umahe piro ya? Dure 60 hasta. Enggak usah khawatir. Surganya sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun tingginya, kita akan bisa memasuki rumah tersebut. Oleh karena itu, marilah yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita dengan taubat, menyiapkan diri kita dengan beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dan gambaran orang yang berada dalam surga oleh Allah, dijadikan kasih oleh Allah dengan memiliki beberapa perhiasan beraneka ragam warnanya pada jari-jari tangannya.
Orangnya atau penduduk surga, keadaan orang-orang yang tinggal dalam surga, dirinya, badannya, semuanya penuh dengan keharuman, semuanya penuh dengan keindahan. Digambarkan dalam sebuah hadis bahwa jari jemari kita, kalau di dunia kita umumnya pakai cincin, umumnya nggih di jari apa Pak? Di jari manis ya, di jari manis. Tetapi di surga kelak jari-jari kita ada cincinnya, di mana setiap jari itu ada cincinnya, dan setiap cincin itu ada perlambang dari amal perbuatan semasa kita hidup di dunia. Ada tulisan. Pada cincin yang pertama di sini disebutkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas karena kesabaranmu. Maknanya adalah salah satu orang yang masuk ke dalam surga ketika ia beriman, ketika dia beramal soleh, ketika ia hidup di dunia memiliki berbagai macam masalah, ketika dia hidup di dunia memiliki berbagai macam musibah, ketika dia hidup di dunia memiliki berbagai macam ujian, tetapi masalah ujian itu selalu dihadapinya dengan penuh kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera, selamat sejahtera atas kalian semua, kata Allah, atas kesabaran yang kau lakukan ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya setiap di awal kajian kita bermuhasabah, kita sama-sama mengingat bahwa setiap masalah yang kita hadapi, setiap masalah yang diujikan oleh Allah kepada kita, mari apapun bentuknya kita mengembalikan segala urusan kita dengan syukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita mendapatkan musibah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan berikanlah ganti musibah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Apa itu sesuatu yang lebih baik? Ketika kita sabar atas ujian Allah, gantinya adalah surga di akhirat, surganya Allah. Amin Allahumma amin. Ya memang kalau kita muhasabah, kalau kita merenung, aduh Pak Ustadz, nek ngomong sabar gampang, tapi ketika kita yang menghadapi masalah itu, belum tentu kita bisa bersabar. Maka latihan kesabaran dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang kehidupan dunia, hal-hal yang kita hidupkan di kehidupan sehari-hari. Nyun sewu, mungkin ketika jalan kaki kesandung, kita sabar dengan mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kehilangan harta benda yang kita cintai, kehilangan uang, emas, permata, HP dan sebagainya, atau mungkin kehilangan sinyal, ya kita sabar. Duwe HP sinyale ora ono juga kadang ora sabar. Waduh, ora ono sinyal. Semuanya di dunia ini harus dihadapi dengan kesabaran. Kemudian pada cincin yang kedua bertuliskan udkhuluha bisalamin aminin. Ada dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 46. Kata Allah, masuklah kamu sekalian ke dalam sorga dengan sejahtera dan aman. Kita yakin, kita beriman, kita percaya di surga semuanya aman, di surga semuanya sejahtera. Tapi kalau di dunia, wallahu a'lam, kita tinggal di rumah yang notabene security full 24 jam. Bahkan mungkin kita tinggal di apit kanan kiri asrama, kiri asrama polisi, kanan asrama tentara, belakang asrama opolah keamanan. Belum tentu aman, belum tentu sejahtera. Kenapa? Karena kadang penyakit ketidaknyamanan bisa berawal dari diri kita sendiri. Terkadang kita menyangka, oh ini tempatnya aman, tapi kita menaruh sesuatu, menyimpan sesuatu bisa hilang. Harta benda kita yang kita simpan di bank, siapa yang menjamin aman? Harta benda kita yang kita simpan di deposito, siapa yang menjamin aman?
Janji Allah, kalau Allah mau mengkayakan ataupun memiskinkan seseorang sangat mudah. Dibuat banknya bangkrut, dibuat tidak ada lembaga penjamin perbankan, dibuat pegawai banknya kabur, dibuat banknya kebakaran dan lain sebagainya. Maka di dunia relatif sekali kesejahteraan, keamanan relatif sekali. Di tempat yang aman sekalipun di dunia belum tentu aman. Di tempat yang aman sekalipun di dunia belum tentu aman. Tetapi di akhirat yakin bahwa di sana adalah tempat yang bisalamin aminin, tempat yang sejahtera dan penuh dengan keamanan. Kenapa? Sudah dihilangkan hawa nafsunya, sudah dihilangkan kesyirikan, keegoan kita, keindividualan kita sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang baik. Kemudian pada cincin yang ketiga dikatakan Rasulullah dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, ada dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 72, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Ini sekaligus menegaskan, sekaligus mempertebal keyakinan kita bahwa apa yang kita kerjakan di dunia pasti akan mendapatkan balas oleh Allah di akhirat kelak. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, sekalipun itu sebiji darah, sebesar atom kecilnya, sebesar virus yang kita tidak bisa melihatnya, maka kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dunia pasti akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin baik, semakin besar amal perbuatan kita, tentu balasannya pun semakin baik dan semakin besar pula. Kemudian yang berikutnya, pada cincin yang keempat tertuliskan, rufi'at ankumul ahsanu wal mumum wal humum, dihilangkan dari kamu segala kesedihan dan duka cita. Di surga tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, yang ada adalah kebahagiaan. Kalau kita sekarang sehat, wah senang. Tetapi begitu banyak penyakit, subhanallah, tidak jaminan yang kena penyakit aneh-aneh itu orang yang sudah tua. Sekarang ini orang-orang yang lebih muda daripada kita saja banyak yang terserang penyakit terlebih dahulu. Ada penyakit nyunsewu. Dulu mungkin kita mengenal jantung misalnya, bayangan kita adalah orangnya sudah sepuh. Dulu kita mendengar ada orang kena stroke, mungkin bayangan kita sudah sepuh. Tetapi sekarang ini jantung, stroke, apapun penyakitnya bisa saja menimpa kepada orang yang lebih muda. Sekarang kita sehat. Kalau tidak tawakal kepada Allah, gundah gulana. Takut kita kalau di kemudian hari kita sakit. Takut kita kalau di kemudian hari kita tidak sehat. Maka di akhirat kelak tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, tidak ada duka. Semuanya situasinya adalah situasi yang begitu bahagia, membahagiakan kita semua. Kemudian pada cincin yang kelima bertuliskan, alabsnakumul khuliyal wal khulal, kami pakaian intan dan berbagai macam perhiasan kepadamu. Kalau mungkin di dunia bagi orang yang tidak pernah memakai, tidak pernah bisa membeli, hanya bisa melihat emas dari jauh, hanya bisa melihat mutiara dari jauh, hanya bisa melihat intan dari jauh, hanya bisa melihat permata dari jauh. Mungkin di etalase toko-toko penjual emas. Tetapi di akhirat kelak nyun sewu, jenengan pengen nganggo emas model apa ono, mau dahar apa saja ada. Digambarkan dalam hadis yang berbeda,
ketika kita makan saja, mau makan buah apel, apelnya datang. Mau apel hijau, mau apel merah, mau apel malang, sesuai dengan keinginan kita muncul sendiri. Bahkan digambarkan pula ketika kita di dunia, saya yakin belum pernah nih, saya yakin belum pernah kita pesan ayam bakar misalnya, bisa separuh bakar, separuh goreng, separuh rebus. Tapi di akhirat terjadi ketika kita menginginkan ayam bakar, ikan bakar sesuai dengan selera kita, makanan yang datang bisa jadi ikan atau burung. Kalau di hadis disebutkan burung. Burung itu separuhnya dimakan rasanya burung goreng, separuhnya lagi dimakan rasanya burung bakar. Oh, kita nggak mau goreng, nggak mau bakar, muncul juga bagian kita burung rebus, semuanya ada, semuanya kejadian. Subhanallah, betapa nikmat Allah yang dijanjikan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beramal soleh begitu besar. Bagaimana kita bisa mewujudkan nikmat tersebut? Ya, ketika kita di dunia ini, ketika kita hidup di dunia ini, mari kita jaga hidup kita jaga iman kita jaga akidah kita jaga ibadah kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang biqalbin salim, menjadi orang yang hatinya selalu selamat. Selamat dari apa? Selamat dari tipu daya, selamat dari godaan hawa nafsu. Maka diingatkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dengan para sahabat pulang dari suatu perang, dikatakan oleh Rasulullah, roja'na min jihadil ashor ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Apa jihad yang lebih besar? Perang melawan hawa nafsu. Salah satu keindahan, salah satu kenikmatan kita diberikan kesempatan oleh Allah dijumpakan kembali dengan bulan suci Ramadan, kita berpuasa. Dengan puasa itu diharapkan sebagai kawah candra di muka, tempat kita dilahirkan kembali oleh Allah ya ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Karena pada hakikatnya setiap manusia yang pertama dilahirkan oleh Allah melalui perut ibunya masing-masing. Ketika manusia dilahirkan oleh Allah melalui perut ibunya masing-masing, maka kualitas jasmani, kualitas gizi dan sebagainya sangat ditentukan oleh nyun sewu. Kalau istilah Jawa, bobot bibit bebet. Kita sehat atau tidak, bagaimana ibu waktu mengandung kita, makan bergizi atau tidak, makan teratur atau tidak. Itu kandungan kita yang pertama, sangat ditentukan oleh orang lain. Kemudian kandungan kita yang kedua, ketika kita dikandung oleh perut bumi. Nikmatnya kita dikandung oleh perut bumi, nyun sewu, alias mati, alias dalam kubur. Kita merasakan nikmat atau tidak di dalam kubur. Kandungan kita yang kedua ditentukan oleh amal perbuatan kita ketika kita masih hidup di dunia. Itu kandungan kita yang kedua. Aneh luar biasanya, Allah memberikan kesempatan kepada kita pada kandungan yang ketiga. Dan kandungan yang ketiga ini, nyun sewu, berulang-ulang terjadi setiap tahun sesuai dengan usia dan umur kita masing-masing. Kapan? Di mana kita dikandung ulang oleh Allah agar kita menjadi baik. Karena orang yang dilahirkan oleh ibunya adalah setiap manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Pada kandungan yang ketiga adalah bulan suci Ramadan. Pada kandungan yang ketiga adalah puasa. Itulah proses Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dikandung ulang dengan bulan suci Ramadan. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang puasanya baik, barang siapa yang puasanya benar. Baik itu artinya ketika berpuasa dia bukan saja menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Orang yang puasanya baik itu
di samping ia menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dia juga menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Kita tidak menghibah, kita tidak bohong, kita tidak bersumpah palsu, kita tidak ngapusi orang. Insya Allah puasa kita di samping baik juga benar. Bagaimana benar? Puasa kita mengikuti contoh Rasulullah puasa. Rasulullah puasa, sahur, ayo kita sahur. Kenapa? Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sampai Rasulullah mengibaratkan, sahurlah kamu, kata Rasulullah, walaupun hanya dengan air 1 teguk. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Dan sebaik-baik sahur adalah diakhirkan waktunya. Kemudian menyegerakan buka, kata Rasulullah, walaupun kita masih kuat, walaupun kita masih sehat, bisa berjalan, bisa bertahan 1-2 jam ke depan. Tapi kalau sudah waktunya berbuka, justru perintah Rasulullah kepada kita mensegerakan buka. Asal sudah masuk waktunya, jangan belum waktunya, wah terlalu segera. TV Surabaya disetel, kan terlalu segera. Kita orang Semarang, ya nyetel TV Semarang, adanya ikut Semarang. Jangan mentang-mentang orang kaya puasanya aneh. Nanti sahurnya di Aceh, kemudian dari Aceh sengaja terbang ke Papua, jadi sahurnya paling belakang, bukanya paling duluan. Bagaimana kalau tugas? Insya Allah itu adalah kemudahan kalau tugas. Tapi kalau mensegera hanya untuk ngakali Gusti Allah, nyun sewu, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik tipu daya. Nggak bisa kita menipu Allah. 2 malam yang lalu, yang mudah-mudahan positif lah, saya tidak berani mengomentari terlalu jauh. Di Arab Saudi tahun ini ada wacannya menjelang berbuka dengan naik jet pribadi, luar biasa. Mudah-mudahan positif, mudah-mudahan. Lebih positif lagi, biaya 60 juta itu untuk fakir miskin. Karena tiket pesawatnya 60 juta. Hanya untuk menikmati berbuka di atas pesawat. Subhanallah. Nah, pada kandungan yang ketiga, siapa yang menentukan kualitas kita dilahirkan? Karena kata Rasulullah, orang yang berpuasa dengan baik, orang yang berpuasa dengan benar, kal yauma waladathu ummuh, bagaikan kita pada hari yang dilahirkan oleh ibunya. Padahal ketika kita dilahirkan oleh ibunya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka ketika kita berpuasa dengan baik, kita berpuasa dengan benar, seperti bayi yang baru dilahirkan kembali. Dan yang menentukan kualitas puasa kita, nyun sewu Bapak Ibu, nyun sewu nggih, bukan orang tua kita, bukan tetangga kita, bukan atasan kita, bukan bos manajer kita. Yang menentukan kelahiran kita pada kandungan yang ketiga, pada saat kita berpuasa, adalah diri kita masing-masing. Kalau dalam sholat ada perintah, kata Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Maka kalau saya menganalogikan perintah ini, seandainya puasalah kita seperti puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah berpuasa, tetapi tidak menjadikan puasanya sebagai alasan untuk kita bermalas-malas. Ketika kecapean, ketika kita tertidur, maka tidurnya adalah menjadi ibadah, tapi bukan pasang badan, bukan pasang setar, bukan pasang badan, bukan pasang setar. Begitu sahur langsung tidur, subuhnya terlewatkan, duhurnya terlewatkan, asarnya terlewatkan, kurang berapa menit maghrib bangun, wis wayahe buka urung. Apakah puasanya sah? Sah menurut aturan fikih, tetapi puasanya tidak baik karena meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Maka nyun sewu nggih,
Ini mungkin kajian terakhir sebelum Ramadan, karena minggu depan kita sudah puasa. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di samping kita diampuni dosa-dosanya, kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat. Mudah-mudahan Allah mengangkat, Allah menghilangkan semua wabah, semua penyakit, semua pandemi yang sekarang ini sedang terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.